Halo semua, jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu kakak tingkat kami di jurusan Ilmu Politik. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kan? Oh ya, perkenalkan saya Divan Farel, saya mahasiswa Ilmu Politik semester 5. Baik, sebelumnya mungkin saya bisa perkenalkan diri saya dulu, perkenalkan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Falizan dan rekan saya. Dan saya Raffi Firaldi. Baik, di sini kita akan mewawancarai Kak Farel. Mungkin kita langsung lanjut saja langsung ke pertanyaannya ya. Oke, Kak Farel nih. Jadi tanggapan Kak Farel nih, bagaimana kebijakan utang di masa pemerintahan Jokowi itu dapat mempengaruhi reputasi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang zaman sekarang, pemerintahan Prabowo Gibran dan yang akan datang gitu. Kalau menurut sudut pandangku ya, Iya. dari kebijakan utang Jokowi itu memang berpengaruh buat reputasi dari pemerintahan sekarang, di mana masyarakat akan kekurangan kepercayaan gitu terhadap pemerintah. Karena kita lihat sendiri dari dinamika politiknya bahwa Gibran dipermudah langkahnya untuk menjadi wakil itu oleh Jokowi gitu kan. Nah, apakah ke depan akan ada utang yang semakin banyak atau gimana? Itu akan ada kepercayaan yang menurun di situ. Betul sih. Kalau saya setuju sih. Saya setuju juga dengan hal itu. Mungkin selanjutnya apa hubungan antara oligarki dan demokrasi? Bagaimana menurut Kak Farhan nih, bagaimana oligarki itu dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di suatu negara? Kemudian kalau emang ada dampak positifnya, mungkin bisa Kak Farel sebutkan, dan dampak negatifnya terhadap masyarakat sipil. Oke. Jadi sebenarnya oligarki ini kan kita pahami sebagai orang yang menguasai sebuah negara ya, kelompok orang yang menguasai sebuah negara. Betul. Nah, terus apa gitu dampaknya terhadap demokrasi? Ya pasti keputusan-keputusan negara, kebijakan Ya, itu dipengaruhi sama kelompok itu gitu. Iya sih, betul. Ya pasti sih. selanjutnya Ini lanjut nih Kak ya. Jadi menurut Kak Farel, apa sih dampak jangka panjang dari ketergantungan Indonesia pada utang dalam konteks politik? Nah, terus apakah bisa ini merusak potensi kestabilitas politik di negara Indonesia? Bisa berpengaruh. Pengaruhnya itu mungkin sama ke bagaimana Indonesia menjadi negara yang mandiri gitu. Gimana Indonesia jadi negara yang tidak bergantung sama utang gitu. Masa mau bikin program harus utang dulu. Kalau kebiasaan terus-menerus ya meningkat terus utang luar negerinya. Nah, itu nanti bisa pengaruh ke kepercayaan investor gitu. Padahal Indonesia kan pinginnya ke depan tuh banyak investor. Nah, kalau utangnya makin banyak, bisa nggak kira-kira negara ini kayak gitu? Terus kan itu juga bakal ini kayak bakal apa? Ngaruhin ke presiden yang berikutnya gitu kan. Jadi makin utangnya makin banyak lagi, gitu. Makin susah kan Iya. kontrolnya. Oke. Lanjut terus. menurut Kak Farel, kenapa partai politik di Indonesia itu lebih banyak bertindak sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan uang daripada menjadi institusi yang mewakili kepentingan rakyat? Nah, itu sebenarnya pengaruh sama pemilih di Indonesia juga, bahwa kita kan negara demokrasi di mana kita bebas memilih gitu ya. Tapi pemilih kita itu masih kurang dalam pendidikan politik secara umumnya gitu. Oke. Jadi kalau di politik itu ada namanya, dalam kepartaian namanya catch all party. Apa itu catch all party? Kalau partai-partai dulu itu memegang teguh idealisme mereka. Misal komunis, liberal. Tapi kalau sekarang tuh catch all. Mereka apa aja pegangan mereka, intinya tujuan mereka adalah meraih suara sebanyak-banyaknya. Padahal belum tentu padahal itu keinginan mereka. Jadi mereka menggunakan itu untuk menarik dia, Melakukan apa saja? melakukan apa saja. Padahal belum tentu sesuai dengan visi mereka. Oh iya, betul. Terus lanjut nih Kak ya. Kalau masih dalam konteks politik di Indonesia nih. Gimana sih Kak Farel ngelihat peran uang dalam mempengaruhi jalannya pemilu dan kebijakan negara ini gitu. Terus apakah Kak Farel setuju bahwa anggapan uang dan kekuasaan itu menjadi dua elemen yang tidak terpisahkan dalam hubungan antar politisi dan pengusaha besar di Indonesia? Setuju sih, karena ya itu sangat kuat kaitannya, karena
misal dalam pemilih itu masih besarnya money politics, apalagi dalam pilkada itu money politics juga masih pasti ada gitu. Pasti ada Money ya. politics pasti ada. Pasti ada. Kekuasaan pasti memerlukan uang gitu. Betul sih, betul. Susah ya kalau nggak ada uang masalahnya sekarang. Iya, karena juga apa ya, untuk merangkul pemilih tuh rata-rata iya, menggunakan uang, betul. apalagi di pedesaan gitu-gitu ya. Pasti itu udah menjadi tradisi juga. Oke, oke. Mungkin selanjutnya bagaimana menurut Kak Farel seharusnya pemerintah itu memitigasi ketimpangan sosial ekonomi yang semakin melebar akibat kebijakan ekonomi yang menguntungkan oligarki tersebut. Itu sebenarnya itu kesadaran aja sebenarnya. Bagaimana pemerintah mengesampingkan keuntungan pribadinya. Ya pemerintah harus membasmi oligarki yang hanya mementingkan kelompoknya tersendiri. Oh iya. Gitu. Iya Itu lebih ke kesadaran pemerintah dan segala jabatan-jabatan di situ. Ya, bener sih. Oke, lanjut nih Kak yang terakhir nih. Kan pada masa Orde Baru pemilu itu dianggap cuma sebagai formalitas kan. Terus menurut Kak Farel masih ada nggak sih kayak elemen-elemen dari zaman Orde Baru yang terbawa dalam pemilu saat ini gitu? Terus gimana hal ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Ada sih. Mungkin aku sekarang lagi menyoroti kebebasan pers. Kebebasan pers. Kebebasan pers. Jadi salah satu media independen di Indonesia itu namanya Tempo. Tempo itu masih sering sampai saat ini mungkin bukan intervensi langsung dari pemerintah tapi melalui buzzer. Nah itu kan apa ya? Neo Orba lah, mungkin aku bisa bilangnya Neo Orba, bisa disebut kayak gitu. Intervensi melalui buzzer, mungkin tidak dari pemerintah langsung, cuma dari buzzernya pemerintah. Oh iya. Oke, yang terakhir banget nih, menurut Kak Farel, siapa saja aktor nih dibalik yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam sistem oligarki di Indonesia dan bagaimana pengaruh mereka terhadap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi menurut Kak Farel? Berapa aktor nih? Kalau bisa Kak Farel sebutin semuanya Kak Farel juga nggak apa-apa. Sepengetahuan Kak Farel aja sih. Mungkin sih siapa ya? Kalau menurut aku sih Jokowi itu ya. Jokowi. Ya, Jokowi. Oke. Karena itu playmaker banget lah. Maksudnya Kelihatan banget gitu. ya banyak lah ya. Keputusan-keputusan politik dari dia. Terus Prabowo itu menurutku juga termasuk oligarki, termasuk yang kuat juga lah dalam pengambilan keputusan. Terus mungkin sih ya pengusaha. Cuman aku kurang paham ya untuk list nama-namanya gitu. Oh yang Tapi 9 jelas sampai bisa jadi. Ya itu mungkin bisa termasuk pengusaha pasti ada, dari pemimpin partai juga biasanya itu dari yang punya media, politisi yang punya media kayak Metro TV, ini juga masih global TV. ya MNC Group. Itu kan dimiliki politisi ya, pasti itu juga besar pengaruhnya. Ya benar. Saya sedikit sih. Baik, mungkin itu saja wawancara yang bisa kami sampaikan Pak Farel. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Arif Muhammad Usmanono dari Ilmu Komunikasi. Dalam rekan saya ada para Mustari. Di sini kita akan menginterview oleh narasumber kami, Mas Fatur dari Ilmu Komunikasi mengenai praktik oligarki di Indonesia. Dan sebelum itu, pertanyaan interviewnya akan dimulai oleh rekan saya. Baik, untuk membersihkan waktu, yang pertama, menurut kakak, apa hubungan antara oligarki dan demokrasi, serta bagaimana oligarki dapat mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara? Apa saja dampak positif jika ada dan negatif terhadap publik masyarakat sipil? Mungkin coba terkait oligarki. Jadi oligarki ini kan sekelompok kecil individu yang menguasai dengan skala besar ekonomi suatu negara. Mungkin pengaruh terhadap suatu negara itu kalau menurutku yang pertama secara positifnya dulu mungkin
itu karena oligarki ini kelompok yang memegang ekonomi dengan skala besar, otomatis mereka mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur perekonomian. Nah, dari perekonomian ini otomatis mereka orientasinya adalah keuntungan. Nah, oleh karena itu dari orientasi keuntungan itu sudah pasti mereka memerlukan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan perekonomian itu. Jadi mungkin secara positif dari perekonomian yang mereka punya, dari usaha-usaha yang mereka punya, itu bisa menyerap banyak tenaga kerja di suatu negara, terkhusus di Indonesia kalau ada oligarki. Nah, untuk secara negatif, mungkin secara negatifnya adalah gimana masyarakat ini merasakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena berkoalisi dengan oligarki, otomatis orientasinya adalah kepentingan para oligarki tersebut. Jadi tidak memperhatikan kepentingan dari masyarakat, yang otomatis nanti akan mempersulit dari masyarakat itu sendiri. Berarti memang walaupun ada dampak positifnya, memang dampak negatifnya pun nggak bisa diremehkan gitu. Sudah pasti kalau oligarki terlalu menguasai, itu otomatis masyarakatnya yang akan termarginalkan. Jadi tidak mementingkan kepentingan dari masyarakat. Kebijakannya memihak ke para oligarki sendiri. Betul, karena ya yang mengeluarkan kebijakan adalah politisi, dan yang menguntungkan politisi adalah oligarki. Jadi otomatis ya masyarakat bodo amat. Iya. Lalu kemudian Kak, menurut Mas sendiri, mengapa partai politik di Indonesia lebih banyak bertindak sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan uang daripada untuk menjadi institusi yang mewakili masyarakat? Kalau menurut saya pribadi, kenapa pada akhirnya partai politik ini saat ini ya di Indonesia itu hanya sebagai alat kekuasaan, karena banyak tokoh-tokoh di partai politik itu sendiri notabene kebanyakan adalah seorang pengusaha. Jadi kalau menurut saya ya orientasinya adalah keuntungan gitu. Jadi partai politik yang mereka kuasai, yang isinya adalah kebanyakan pengusaha tanpa pengetahuan politik yang seharusnya mereka jalankan kepada masyarakat. Jadi mereka ya orientasinya hanya kekuasaan, keuntungan, tanpa melihat bagaimana fungsi partai politik yang sebenarnya gitu. Kalau kami di ilmu politik itu mempelajari bahwasanya partai politik itu memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya adalah memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau mendidik politik kepada masyarakat. Nah, boleh kita lihat juga bahwasanya partai politik ini di Indonesia terkhusus fungsi itu tidak dijalankan gitu, dengan sebagaimana mestinya, yang dimana partai politik ya hanya terlihat ketika pemilu saja, hanya terlihat terkait pilpres saja, tidak menjalankan fungsi yang saya tadi bilang gitu. Harusnya menjalankan fungsi pendidikan politik pada masyarakat, mencerdaskan masyarakat bagaimana politik itu berjalan semestinya. Ya sekarang partai politik malah ibaratnya dalam tanda kutip melegalkan bagaimana money politik itu ketika pilkada, hanya untuk mencapai kekuasaan, untuk memenangkan pemilu, mereka menghalalkan segala cara, termasuk menyuap masyarakat itu sendiri, yang dimana masyarakat ya karena tidak tercerdaskan oleh partai politik itu sendiri, ya udah mereka terima uang yang dari partai politik untuk memilih calonnya, dan ya partai politik sendiri itu akhirnya menang gitu, mendapatkan suara masyarakat. Berarti memang serangan Fajar ini merupakan salah satu taktik ya, yang dilakukan oleh para politisi supaya bisa dapat suara. Betul.
menurut Anda siapa saja aktor yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam sistem oligarki di Indonesia dan bagaimana pengaruh mereka terhadap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi? Berarti itu contoh tokohnya Iya. yang bisa saya sebut. Mungkin yang bisa saya sebut adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi karena menurut saya beliau selain menjadi politisi yang dulunya walaupun notabene militer gitu, sekarang pada kenyataannya beliau ini memiliki usaha-usaha terutama dalam hal pertambangan. Mungkin teman-teman nanti bisa cek juga gitu apa sih usahanya dari Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana dia ibaratnya menguasai batu bara di Indonesia yang akhirnya ini apa ya berkaitan juga terkait oligarki gitu, menguasai batu bara yang nantinya digunakan untuk listrik gitu di PLTU. Nah, mungkin nanti panjangnya adalah dampak-dampak terhadap lingkungan juga gitu. Jadi oligarki ini sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, buat teman-teman lihat juga gimana ibaratnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini selalu langgeng gitu di setiap pemerintahan yang ada, mulai dari zamannya SBY, terus zamannya Jokowi, gimana kuatnya kemarin ketika zaman Jokowi, dan termasuk sekarang yang masih menjadi penasihat juga akhirnya di pemerintahan yang saat ini. Tapi saya masih penasaran, kenapa mayoritas oligarki di Indonesia menguasai sumber daya alam? Apa karena memang alasan keuntungan yang bisa diterima lebih banyak, atau mungkin ada alasan lain? Iya, kurang lebih karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat besar gitu, dan ibaratnya memang untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri juga ibaratnya nilainya masih sangat tinggi. Boleh kita lihat batu bara itu nilainya masih cukup tinggi, terus emas, terus sekarang nambah terkait nikel nantinya yang ditekan oleh si Gibran terkait hilirisasi. Jadi menurut saya apa ya, sumber daya alam ini menjadi hal yang seksi berarti untuk dikuasai oleh para oligarki. Lalu dalam konteks politik di Indonesia, bagaimana Anda melihat peran uang dalam mempengaruhi jalannya pemilu dan kebijakan negara? Apakah Mas sendiri setuju dengan anggapan bahwa uang dan kekuasaan menjadi dua elemen yang tidak bisa terpisahkan dengan hubungan antara polisi dan pengusaha besar di Indonesia? Politisi, Iya. sebenarnya tadi sudah sempat terhighlight gitu. Jadi sudah sempat saya jelaskan bahwasanya money politik pada akhirnya masih tetap dijalankan oleh para politisi untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan, di mana ya uang tidak bisa terpisahkan gitu dengan kekuasaan. Mau bagaimanapun juga dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu masih orientasinya pada keuntungan gitu. Bagaimana mereka dapat mendapatkan keuntungan yang begitu besar, termasuk mengenai uang, yang dimana politisi sering menggunakan uang untuk senjata paling mematikan untuk mempengaruhi masyarakat ketika pemilu, yang pada akhirnya ya ibaratnya memvalidasi dari apa yang tadi kamu sampaikan gitu. Bahwasanya uang itu ya mau bagaimanapun tidak dapat terpisahkan dari kekuasaan itu. Lanjut Kak, bagaimana kebijakan utang di masa pemerintahan Jokowi memengaruhi reputasi politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo Gibran, dan pemerintahan yang akan datang? Oke, jadi pertanyaan adalah utangnya itu berpengaruh terhadap reputasi pemerintah sekarang. Iya, dan pemerintah yang akan bakal menjabat selanjutnya. Oke, terus untuk pemerintah sekarang sih, gimana ya pada akhirnya yang ditekankan sejak pencalonan kemarin oleh Prabowo dan Gibran adalah keberlanjutan. Jadi menurut saya adalah apakah terkait hutang ini juga akan dilanjutkan gitu oleh Prabowo Gibran. Ya boleh teman-teman lihat juga bahwasanya hutang yang akhirnya ketika rezim Jokowi berkuasa ini
naiknya itu sangat drastis gitu, yang ketika pemerintahan SBY di akhir sempat melunasi beberapa hutang, namun ketika Jokowi berkuasa selama 2 periode, hutang yang dikeluarkan oleh negara itu sangat besar. Kurang lebih kalau setelah hemat pengetahuan saya hingga lebih dari 2.500 triliun gitu. Jadi menurut saya sangat cukup besar. Nah, untuk bagaimana pada akhirnya utang di zaman Jokowi terus berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, ya tinggal lihat saja apakah utang-utang ini Prabowo Gibran mampu untuk melunasinya, ataukah malah menambah atau keberlanjutan yang ditekankan itu benar-benar dijalankan, termasuk utang ini akan dilanjutkan gitu. Jadi yang menurut saya akan berpengaruh juga kalau pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak melunasi utang dan hanya malah ikut-ikutan menambah-nambah utang negara gitu. Tapi untuk sekarang berarti masih belum bisa dilihat ya utang tersebut akan berlanjut lagi atau memang akan stop di sini. Betul, karena ya pemerintahan juga baru dari bulan Oktober, sekarang November, ya masih sebentar banget gitu untuk menyimpulkan hal tersebut. Tapi kalau dari menurut pandangan Mas sendiri, di lingkup masyarakat melihat Gibran ini jadinya skeptis nggak kalau melihat dia jadi presiden, terus kan ditambah di saat bapaknya masih jadi presiden dan utang besar. Nah, di masyarakat itu kira-kira jadi skeptis nggak melihat Gibran untuk bisa berkuasa dalam 2 tahun? Oke, kalau menurut saya pribadi, kayak karena saya juga sebagai masyarakat, ya, saya skeptis lah ibaratnya bagaimana sejak awal pencalonannya sudah bikin banyak masalah juga si Gibran ini, udah bikin heboh lah satu negara. Nah, untuk apakah masyarakat secara luas akan skeptis terhadap kepemimpinannya dari si Gibran ini? Kalau menurut saya yang akan skeptis adalah yang mengetahui fakta yang sebenarnya gitu, karena kan kebanyakan masyarakat kita adalah saya bukan merendahkan kelompok masyarakat yang lain, cuma kenyataannya adalah pendidikan masyarakat kita ini masih tergolong cukup rendah gitu. Jadi untuk yang skeptis adalah pasti teman-teman yang memiliki akses pendidikan yang lebih besar gitu, terutama teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman yang sudah sarjana, pasti mereka sudah lebih paham bahwasanya banyak masalah yang akan terjadi kalau Gibran ini tidak mengembangkan dirinya secara benar gitu. Karena ya mungkin teman-teman kemarin ya sempat ngeliat gitu ledekan netizen bagaimana ya wakil presiden kita ini IPK-nya 2,5 gitu. Nah, mungkin ya malah jadi harusnya menjadi semangat teman-teman lah, wakil presiden saya ini malah IPK-nya 2,5 gitu. Artinya ya kita harus lebih besar juga, bahwasanya IPK lebih besar harusnya bisa jadi wakil presiden juga gitu. Jangan malah ikut-ikutan seperti Gibran. Jadi ya seperti itu sih. Kalau menurut saya ya yang skeptis adalah teman-teman yang memiliki akses pendidikan yang lebih besar. Untuk yang tidak skeptis ya mungkin belum tahu fakta yang sebenarnya, belum tercerdaskan juga secara pendidikan politik juga. Menurut saya seperti itu. Berarti yang nggak terliterasi dengan sempurna itu lah skeptis. Oke, lalu untuk 2 pertanyaan terakhir nih Mas, kita melihat pemilu di zaman Orde Baru itu kan sebagai suatu formalitas gitu. Karena ya mau bagaimanapun pemilunya kita udah pasti tahu siapa pemenangnya gitu. Nah, kira-kira praktik itu masih terjadi nggak dalam pemilu yang terakhir ini atau mungkin 5-10 tahun ke belakang? Oke, kalau menurut saya bagaimana pada akhirnya Orde Baru itu berkuasa sangat lama ya, karena memang kuasanya Orde Baru ini menguasai semua sektor gitu di negara Indonesia saat itu. Nah, kalau untuk sekarang, kalau menurut saya ya bukan nggak bakal terjadi, cuma tidak secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia gitu yang bakal bisa ditebak
arahnya oh ini yang pasti bakal berkuasa, oh ini yang pasti bakal berkuasa. Mungkin di beberapa daerah karena itu sejak runtuhnya Orde Baru ya kekuasaan itu ya tidak terpusat gitu, kekuasaan itu menyebar di seluruh daerah. Jadi pada akhirnya setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru muncul ibaratnya dalam tanda kutip raja-raja baru di daerah-daerah. Itu yang mungkin pada era di pemilu mungkin bakal bisa ketebak ya, teman-teman bisa lihat gitu. Oh di sini ternyata ada dinasti A, di sini ada dinasti B. Mungkin bisa jadi contoh adalah di Banten gitu, karena di Banten itu ya kekuasaannya ya berkutat di keluarga itu saja. Mungkin yang sekarang dinasti yang baru naik gitu. Kemarin yang dinasti Atut itu ibaratnya turun dan digantikan oleh dinasti yang baru. Nah, jadi untuk menilai apakah pemilu itu bisa ditebak ya mungkin bisa dilihat dulu siapa yang berkuasa di daerah tersebut. Cuma kalau untuk skala nasional itu berbeda dengan Orde Baru sebelumnya, karena Orde Baru sebelumnya itu pada akhirnya menguasai seluruh sektor. Cuma kalau untuk sekarang ya tidak, di beberapa daerah tidak bisa ditebak lah ibaratnya gitu. Berarti maksudnya nggak menyeluruh gitu ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda seharusnya pemerintah memitigasi ketimpangan sosial ekonomi yang semakin melebar sekarang akibat dari kebijakan ekonomi yang menguntungkan para oligark? Kalau menurut saya adalah ya dengarkan gitu aspirasi masyarakat untuk mengeluarkan kebijakan, coba dikaji lebih dalam apakah kebijakan yang akan dikeluarkan ini berdampak baik atau malah sebaliknya. Karena kalau menurut saya kunci dari permasalahan terkait kebijakan yang dikeluarkan adalah partisipasi masyarakat. Apakah saat kebijakan itu dikeluarkan ada kajian mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat, atau hanya ya udah kebijakan ini ya sesuai pesanan aja gitu daripada para oligarki. Jadi menurut saya ya coba dengarkan aspirasi dari masyarakat, terus libatkan secara menyeluruh, secara inklusif bahasanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jadi tidak hanya mendengarkan satu golongan saja atau mendengarkan pesanan-pesanan dari oligarki, tapi kita harus juga melihat kebijakan yang dikeluarkan ini harus berpihak pada masyarakat. Kayak gitu sih. Memang solusinya dengan mengeluarkan kebijakan, tapi kebijakan itu yang menyeluruh ya, bukan kepada para oligark. Betul. Jadi harus berpihak kepada masyarakat secara menyeluruh. Jadi seluruh masyarakat, seluruh golongan. Jadi bukan hanya satu golongan saja. Kalau menurut saya. Ada lagi sih. Terima kasih Mas Fatur. Dari Mas Farel, terima kasih banyak. Mungkin sekian untuk sesi interview pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan rekan saya Farel pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faik Hakim Sriadharma Saya Kesia Nazira. dan hari ini kami sudah bersama saya Faik Vedayan dari Prodi Ilmu Pemerintahan dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang masa pemerintahan di periode Jokowi. Buat yang pertama ya Kak, menurut Kak Faik, mengingat banyaknya hutang yang terjadi pada pemerintahan Jokowi, langkah konkret apa yang sebaiknya diambil pada pemerintah selanjutnya, pada pemerintah sekarang periode Prabowo Gibran untuk mengatasi masalah hutang ini tanpa yang memberatkan masyarakat dan akan tetap menyejahterakan rakyat. Oke, membahas terkait hutang piutang dari sebuah negara, dan memang pada periodenya Pak Prabowo ini, Pak Jokowi ini sudah memberikan apa ya istilahnya, kayak lumayan besar juga terkait untuk hutangnya, hampir kurang lebih hampir 7.000-an triliun. Dan tentunya itu adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan yang cukup krusial juga bagi sebuah negara, terutama negara kita, bahwasanya negara kita ini
sering melakukan hutang berhutang, namun hutang-hutang tersebut itu tidak digunakan sebaik mungkin, dalam artian masih banyak sekali kasus-kasus korupsi yang diambil dari uang-uang hutang-hutang dari negara-negara lain kayak gitu. Nah, membahas terkait langkah konkret. Jadi ada beberapa aspek di mana negara ini perlu yang namanya reformasi, di mana setiap gerakan, setiap kebijakan-kebijakan yang diatur di dalam prioritas keuangan itu harus benar-benar detail. Dan hari ini aku melihat beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan Pak Prabowo. Pun salah satu langkah konkret untuk bisa menekan dolar juga, dan cara melakukan penekanan dolar itu juga dengan meninggikan integritas dari sebuah pertanian. Jadi untuk saat ini langkah Pak Prabowo itu cukup konkret juga, mengingat bagaimana cara kita mengurangi angka hutang yang cukup tinggi tadi, tapi kita harus bisa mengimbangi dengan kesejahteraan masyarakatnya gitu, yaitu dengan komoditas pertanian. Nah, seperti itu. Jadi emang per hari ini Pak Prabowo itu memang difokuskan terkait untuk komoditas pertaniannya, untuk akhirnya bisa difokuskan untuk menekan terkait dolar juga, dan tentunya dengan penekanan dolar itu tadi bisa juga untuk akhirnya menekan hutang-hutang dari negara juga kayak gitu. Itu mungkin salah satu langkah konkretnya Pak Prabowo yang mungkin aku bisa pahami lah dari saat ini. Berarti itu salah satu langkah yang emang kakak sendiri setuju. Aku cukup sepakat juga dengan langkah tersebut. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Jadi bagaimana pemerintahan Pak Jokowi mengelola pembangunan infrastruktur yang besar di Indonesia? Terus dijelaskan dampak positif dari pembangunan itu serta tantangan yang muncul terkait lingkungan, hutang, terus stabilitas harga kebutuhan. Karena kita tahu untuk membangun sebuah infrastruktur itu pastinya butuh utang sana sini gitu. Jadi ya gimana? Oke, membahas terkait infrastruktur ya teman-teman. Hari ini infrastruktur yang memang benar-benar ditekankan sama Pak Jokowi selama 2 periode itu, yang pertama itu jalan tol, dan di periode selanjutnya itu IKN. Dan IKN ini banyak sekali pro kontranya dari segi aspek lingkungan, itu cukup apa ya istilahnya, kayak merusak lingkungan dan juga tidak menerapkan prinsip Greenpeace juga gitu. Nah, di sana juga flora dan faunanya juga otomatis mereka juga kehilangan tempat tinggal, pun juga sudah banyak sekali video-video di mana orang hutan kehilangan tempat tinggalnya juga. Dan terkait untuk dampak negatifnya juga dari segi aspek stabilitas perekonomian pun juga cukup signifikan juga, di mana ketika proses pembangunan IKN pun juga harga-harga bahan pokok pun juga mulai ikut naik juga. Lalu juga stabilitas dari pemerintah pun, jadi pemerintah pun terkadang aku melihatnya pun juga tidak satu arah atau tidak satu visi, di mana mereka juga ada yang pro, ada yang kontra juga gitu. Jadi di antara tataran pemerintahnya pun juga gak clear gitu. Tapi per hari ini emang untuk saat ini IKN menjadi salah satu gebrakan yang dibuat sama Pak Jokowi, emang untuk sebagai langkah penyetaraan perkembangan. Jadi agar tidak terpusat di Jakarta aja untuk ibu kotanya. Jadi per hari ini kan emang teman bisa tahu juga bahwasanya ibu kota Jakarta ini sudah melalui banyak sekali fase di mana mereka ini sudah benar-benar menjadi pusat dari segala pusat di Indonesia. Nah, untuk itulah memang visi misi yang diinginkan oleh Pak Jokowi, yaitu membangun tempat di mana tempat itu berada di tengah-tengah negara Indonesia, ya, untuk menjaga stabilitas perekonomian maupun menjaga stabilitas politik maupun stabilitas dari negara gitu, agar tidak terpecah-pecah, agar tidak ada yang
merasa iri posisinya bagaimana kayak gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, kan berarti itu kayak membayarnya dengan ya itu tadi isu lingkungan dan segala macam. Untuk penyetaraan ini worth it gak sih dibayarin sama itu? Nah, aku pernah membaca juga terkait hal tersebut, membahas terkait isu lingkungan ya. Nah, per hari ini aku melihat bahwasanya hutan yang digunakan untuk IKN itu bukan hutan lindung. Jadi semacam hutan industri yang emang hutan tersebut itu memang digunakan untuk kebutuhan kayu-kayu aja. Jadi emang hutan yang diperuntukkan untuk penanaman kayu-kayu. Jadi sehingga emang tujuan mereka emang tidak untuk merusak lingkungan gitu. Memang mereka udah antisipasi, tapi tidak menutup kemungkinan ya teman. Pasti akan ada beberapa hektar hutan-hutan, mungkin hutan lindung yang digunakan, yang memang kita tidak tahu, tapi klarifikasinya dari pemerintah pusat itu memang seperti itu. Berarti masih aman-aman aja ya Sebenarnya masih untuk pemindahan IKN ini. Oke, buat selanjutnya, apakah Kak Faik ini setuju bahwa struktur politik di Indonesia ini lebih dikuasai oleh oligarki dan dinasti politik daripada representasi rakyat? Sepakat, sangat sepakat. Karena ini teman, karena aku juga berasal dari pemerintahan. Jadi struktural pemerintahan negara Indonesia ini dikuasai oleh oligarki, oleh rezim, di mana rezim ini bukan patuh kepada rakyat, tapi patuh kepada yang di atasnya. Dan rezim ini memang kebanyakan melalui dari petugas partai. Nah, kalau bahasanya Bambang Pacul, itu orang-orang anggota DPR, orang-orang legislatif maupun eksekutif, mereka itu tidak patuh kepada rakyat, tapi mereka patuh kepada ketua umum partai masing-masing. Karena mereka mentalnya mental Korea-Korea, jadi mereka patuh pada Korea-Korea yang di atas-atasnya kayak gitu. Terus, Ya emang secara struktural organisasi, struktural sebuah kenegaraan pun sudah memang benar sangat-sangat dikuasai oleh rezim. Gitu. Terus apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan lebih demokratis gitu? Sebenarnya kita ketika melihat untuk case pemenangan dari Pak Prabowo maupun Gibran, itu menurutku ada pro dan kontranya. Kontranya, kenapa harus Gibran yang diwakilnya? Pro-nya, memang sudah pantas untuk Pak Prabowo menjadi pemimpinnya. Gitu. Nah, salah satu cara langkah konkret di mana negara ini tidak dikuasai oleh rezim-rezim dan sebagainya gitu ya, itu dengan menjadikan ketua partai sebagai pemimpin sebuah negara. Dan memang pada hari ini memang Pak Prabowo itu sudah menjadi selain ketua partai pun juga sebagai presiden. Dan memang aku sudah melihat udah riset terkait untuk gerakan-gerakannya dia selama berapa kurang lebih hampir 1 bulan, hampir 30 hari masa jabatannya beliau sudah menangkap hampir 40 kasus korupsi. Dia sudah melakukan semacam gebrakan-gebrakan kayak pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh admin Gerindra, yang dilakukan di TikTok dan sebagainya gitu kan. Itu bahkan sudah ya cukup keren lah ketika akhirnya itu bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk menegakkan demokrasi juga. Karena kita berprinsip untuk akhirnya bisa mensejahterakan masyarakatnya juga tanpa melibatkan kepentingan-kepentingan dari Pak Prabowo pribadi maupun partainya pribadi gitu. Jadi melibatkan kepentingan masyarakat juga gitu. Oke, sebentar nih, aku mau nanya. Dengan struktur yang udah kakak tahu tentang oligarki ini dan kakak posisinya di lagi belajar tentang pemerintahan, kira-kira kakak bakal lanjut gak sih jadi politikus? Kalau misal ditanya lanjut atau enggak, pasti lanjut. Karena memang per hari ini memang aku sedang belajar juga. Aku sedang belajar di ranah politik kampus di Brawijaya untuk bisa mencoba untuk terjun di politik praktis, terutama di politik negara juga begitu. Proses. Berarti karena kalau ditanya kenapa, jawabannya kalau gitu kan
maksudnya kita udah tahu nih kalau ternyata struktur politik di Indonesia ini agak oligarki gitu. Terus kenapa masih mau lanjut di situ? Ya balik lagi karena gini tuh. Aku masih melihat bahwasanya banyak sekali orang-orang yang menjadi oligarki di atas, orang-orang pemerintahan itu berasal dari kita sebagai mahasiswa. Mereka yang dulunya itu melakukan demonstrasi dan sebagainya, itu malah sekarang cenderung untuk menjadi penjilat dari negara kita. Nah, dan per hari ini emang apa ya? Aku pengen mencoba untuk merubah hal stigma kayak gitu, stigma negatif kayak gitu tuh harus bisa dirubah dan memang sangat-sangat susah. Nah, salah satu untuk merubahnya yaitu dengan menjadikan orang yang di atas, misal contohnya kayak ketua partai dijadikan presiden, itu sudah menjadi salah satu langkah konkret di mana sudah tidak akan ada lagi yang berani untuk mengusik sebuah negara gitu. Karena kalau misal presiden itu masih di bawah naungan partai, dia masih menjadi anak buah dari ketua umum partai, dia akan selalu digerakkan terus. Kita bisa sebut Mulyono. Mulyono itu sangat digerakkan dulu itu oleh Pak ketua partainya juga kayak gitu. Oke, kita langsung mungkin ke pertanyaan keempat nih. Melihat ketimpangan dalam distribusi kekayaan, bagaimana kakak sendiri menilai efektivitas kebijakan sosial dan subsidi yang ada saat ini dalam meredam ketidakadilan sosial? Dan terus ada nggak rekomendasi dari kakak untuk meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap kelas menengah dan bawah? Jadi ini membahas terkait ketimpangan itu ya, distribusi kekayaan. Nah, jadi kebijakan pemerintah saat ini tuh ya cukup unik juga ya ketika kita melihat ada yang namanya makan siang gratis. Itu sangat unik, banyak pro dan kontranya. Kemarin kan dari pemilihan pilpres kemarin itu kan kita tahu bahwasanya ada yang ingin memberikan internet gratis, ada yang ingin memberikan makan siang gratis. Nah, distribusi kekayaan dari sebuah negara itu tidak dinilai dari hal itu juga. Distribusi dari kekayaan negara itu kita bisa melihat dari banyak sekali sektor, mulai dari sektor pertanian, kita melihat dari sektor pariwisata, kita juga bisa melihat dari sektor UMKM dan sebagainya gitu. Nah, pendistribusian yang baik itu adalah pendistribusian pangan. Pendistribusian pangan. Nah, aku ya balik lagi teman. Aku nggak tahu kenapa emang cukup pro juga dengan kebijakan yang dibuat sama Pak Prabowo lagi juga, yaitu terkait makan siang gratis. Karena baik lagi emang nggak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita berpikiran untuk membuat kebijakan internet gratis itu tidak relevan dengan masyarakat kaum menengah ke bawah, karena tidak semua masyarakat menengah ke bawah pun juga memiliki handphone juga gitu. Karena gitu. Nah, kalau untuk makan siang gratis itu cukup efektif apabila diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, dan itu sangat berimpact juga mengingat masyarakat kita ini kan juga cukup apa ya, terkadang memang perlulah yang namanya terkait asupan gizi dan sebagainya. Dan per hari ini emang banyak sekali kontranya, terutama kalau kontra terkait untuk makan siang gratis itu ya teman-teman. Karena bisa tahu bahwasanya pendanaan atau dana untuk melakukan makan siang gratis itu per harinya itu bisa sampai 1,2 triliun kalau nggak salah. Karena itu pendistribusiannya itu ke seluruh Indonesia. Itu menjadi salah satu hal yang nantinya bisa menjadi banyak sekali pertimbangan gitu. Sehingga itu kurang lebih 1,2 triliun atau 1,2 miliar atau, tapi nggak mungkin kalau 1,2 miliar. Yang jelas kemungkinan 1,2 triliun. Tapi menurut kakak sendiri kalau dari kebijakan yang itu efektif buat nurunin angka ketimpangan sosial? Karena kan jatuhnya ini makanan gratis doang, bukan kayak uang yang dikasih untuk
justru nah, jadi gini, makan siang gratis itu kan fungsinya itu sebagai bentuk dari pemberian gizi pada anak-anak kecil. Nah, bagaimana cara kita apa tadi itu terkait apa namanya ketimpangan sosial? Itu sebenarnya kurang cocok apabila masyarakat kita itu diberikan uang. Masyarakat Indonesia itu tidak cocok untuk diberikan uang. Mereka itu pemikirannya itu pragmatis. Masyarakat Indonesia pragmatis. Dikasih uang itu akan dihabiskan hari itu juga. Dikasih uang 1 juta itu bakal dihabiskan itu juga. Nah, salah satu langkah konkret yang bisa untuk akhirnya dibuat kebijakan itu memberikan modal dalam bentuk bahan. Jadi masyarakat kita itu diberikan bahan, terutama masyarakat menengah ke bawah itu diberikan bahan untuk akhirnya belajar berwirausaha. Jadi kalau kita mengibaratkannya teman-teman, kita itu tidak boleh memberikan masyarakat kita itu ikan, tapi kasih mereka pancing untuk bisa mencari ikan sendiri gitu. Bentar, berarti kalau ngasih makan gratis jatuhnya ngasih ikan bukan ngasih pancing. Iya, itu adalah kontranya kasih makan gratis. Iya, berarti gimana? Lebih mending ngasih ikan atau ngasih pancing? Tetap kasih pancing. Tapi untuk sekarang kan yang dikasih ikan ini, jadi menurut kakak efektif atau enggak? Belum. Kalau efektifnya kasih pancingan tuh kayak gimana? Yang sesuai yang aku jelasin tadi itu. Jadi yang kita bikin semacam modal dalam bentuk bahan kepada masyarakat Indonesia untuk akhirnya mencoba untuk berwirausaha. Itu sudah menjadi salah satu langkah konkret awal kita untuk akhirnya bisa memajukan perekonomian negara juga gitu. Oke. Berarti rekomendasinya untuk pemerintah mungkin untuk ngasihnya lebih ke modal. Dilanjut mungkin. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, gimana prediksi kakak tentang tata kelola pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Terkait tata kelola Ya. Tata kelola pemerintahan di bawah kabinetnya Pak Prabowo ini. Kabinetnya Pak Prabowo ini sangat gendut. Sangat gendut itu dalam artian kebanyakan menteri. Jadi aku belum bisa menganalisis bagaimana cara mereka untuk mengatur posisi-posisi mereka. Pun sampai saat ini pun juga ada yang namanya Kementerian HAM yang kalau dari pusat diberikan anggaran hanya sekian miliar, tapi dia mengajukan berapa triliun gitu kan. Yang tidak jelas mereka buat untuk program kerja apa pun tidak jelas gitu. Jadi terkait tata kelola pemerintahnya Pak Prabowo memang saat ini sedang proses adaptasinya kayak gitu. Jadi masih belum clear lah terkait untuk adaptasi dari masalah kepemerintahannya Pak Prabowo ini bagaimana gitu. Jadi kayak lebih ke buang-buang SDM. Betul, apa istilahnya bagi jabatan. Karena kan koalisi gendut juga. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak nih, apa yang harus dilakuin sama pemerintah sekarang, kabinet Prabowo untuk memperbaiki pengelolaan pemilu di Indonesia biar kedepannya lebih inklusif dan enggak oligarkis gitu, biar enggak orang-orang itu aja. Jadi gini teman, selama masa kepemerintahannya masih Pak Prabowo itu hal kayak gitu kemungkinan nggak bisa dirubah. Kenapa? Ya teman-teman bisa tahu juga bahwasanya wapres dari Pak Prabowo pun juga hasil dari anak haram konstitusi. Ya ini kan karena emang diskusi seperti ini kan emang dibebaskan juga di lingkup akademik juga, jadi memang kita diperbolehkan untuk ngomong kayak gini. Jadi ya selama masa kepemimpinan Pak Prabowo, hal tersebut kemungkinan besar untuk terwujud tidak akan bisa. Tapi kira-kira kalau kakak dikasih kewenangan gitu misalnya untuk ngelakuin satu langkah yang bisa menempuh itu, kakak bikin apa?
pemberian kekuatan, bukan pemberian kekuatan. Jadi memperkuat lembaga terutama di yudikatif, terutama di MK. Jadi emang lembaga itu cukup krusial juga terkait untuk masa-masa pemilu, dan kemarin sangat-sangat lemah akibat dari seorang paman. Gitu. Berarti untuk yudikatifnya lebih kuat ya, ini yang enggak kayak kemarin. Ya kebobolan lah. Ya. Oke, lanjut lagi. Masih kena nggak sih? Aman aja. Oke, lanjut. Melihat hubungan dekat antara pengusaha dan pejabat negara, langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan? KKN itu adalah penyakit dari setiap pejabat. Itu udah penyakit yang mendarah daging, KKN. Korupsi dan nepotisme. Itu sudah menjadi penyakit yang mendarah daging, dan penyakit itu kan timbul akibat dari ketamakan dari setiap pejabat-pejabatnya. Nah, berdasarkan apa ya? Pertanyaan tadi hubungan dekat karena itu ya, adanya hubungan dekat pengusaha dengan oligarki ya. Pengusaha saat ini tuh kalian bisa tahu juga bahwasanya Pak Prabowo pun juga pengusaha gitu. Pemerintah saat ini tuh identik dengan banyaknya orang-orang yang memiliki usaha dan tetapnya di pengusaha. Dan sampai saat ini pengusaha itu adalah salah satu yang menggerakkan perekonomian negara kita. Kalau desas-desus dan isu-isunya kan perekonomian kita itu sedang digerakkan oleh 9 negara. Nah, kalau membahas terkait KKN-nya ya teman, susah untuk akhirnya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kita bisa membuat stigma positifnya. Dalam stigma positifnya kita bisa mengatakan bahwasanya pengusaha itu tidak akan melakukan KKN karena mereka sudah selesai dengan dunianya, kayak gitu. Tapi kalau kita bisa melihat dari stigma negatifnya, pengusaha itu adalah orang yang ingin meraup keuntungan yang lebih terus-terusnya. Orang yang ingin meraup keuntungan selebih-lebihnya, sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang nantinya akan menimbulkan korupsi negara. Nah, nanti dari pengusaha-pengusaha tersebut itu juga nanti mereka juga pasti memiliki banyak sekali relasi dan jaringan. Entah mungkin ingin diberikan jabatan kekuasaan, dan akhirnya timbullah sebuah bentuk nepotisme, kayak gitu. Jadi untuk hari ini kondisi Indonesia saat ini sudah cukup kurang baik-baik saja melihat kedekatan antara pengusaha dan oligarki, masih kurang baik-baik saja, gitu menurutku ya. Terus kalau menurut kakak pelaku KKN harus kayak gitu. Kalau sejauh ini kan aku masih melihat desas-desus bahwasanya sedang ada itu kan mendesak untuk melakukan pengesahan undang-undang apa sih namanya dimiskinkan lah ibaratnya gitu. Nah, menurutku itu salah satu cara yang cukup bagus jika akhirnya bisa disahkan. Jadi itu ada undang-undang yang aku lupa nama undang-undang apa, tapi itu emang intinya itu untuk memiskinkan kasus korupsi KKN itu lah. Ya, fokusnya terkait untuk itu. Jadi mereka pelaku-pelaku tersebut itu akan dimiskinkan semiskin-miskinnya dan tentunya dipenjara tetepan juga gitu. Dan itu sudah menjadi salah satu langkah konkret apabila negara berani untuk mengambil tindakan mengesahkan kebijakan tersebut gitu. Dan sampai saat ini negara tidak akan berani karena memiliki kedekatan personal dengan banyaknya pengusaha-pengusaha gitu. Jadi jadinya agak paradoks gitu ya. Betul. Oke, berarti cukup segitu saja dari kami. Terima kasih Kak Baik.
Mas Kak. Mungkin dibacakan. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, selamat sore. Nama aku Fadil Fikras. Muhammad Fadil Fikras. Aku dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Saya Farel Mustari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hikmah. Itu bisa kita mulai untuk menanyakan beberapa hal mas terkait oligarki di Indonesia. Oke mas, dari pertanyaan yang pertama nih mas, menurut Mas Fadel itu sendiri, Indonesia ini kan sekarang utang negaranya lagi tinggi banget ya, terutama sampai beberapa persen dari APBN itu mayoritas alokasinya memang buat utang negara, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Mas Fadel sendiri, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pemilu di Indonesia agar lebih inklusif dan tidak dikuasai oleh kepentingan oligarki? Oke, kalau kita bicara utang luar negeri ya, khususnya di masa zaman Pak Jokowi kemarin, banyak sekali kan proyek-proyek mercusuar lah, proyek-proyek ambisius yang memang pemerintah pusat lakukan gitu, bahkan sampai daerah pun kira-kira mungkin ada aja gitu proyek-proyek besar yang mengeluarkan anggaran besar juga gitu. Mungkin salah satu yang bisa kita highlight kemarin adanya kereta cepat, terus juga ada yang IKN gitu ya, yang memang bisa dibilang dananya nggak sepenuhnya dari uang kita aja gitu, tapi juga minimal dari beberapa negara seperti itu. Nah, kiranya kalau ditanya hari ini kalau efektivitas anggaran tersebut bisa kita pakai untuk rakyat itu seperti apa gitu ya? Iya. Menurut saya sih mending ini aja sih, apa di zamannya Pak Prabowo hari ini ya, kalau misalkan mau melunasi hutang Indonesia kan katanya ya harus butuh ratusan tahun gitu. Iya, betul. Berarti ya karena kan hari ini yang terkena dampaknya itu sebenarnya masyarakat ya. Ya mungkin teman-teman mahasiswa juga merasakan gitu. Harga-harga di sekitar Watugong aja gitu udah mulai pada naik. Iya. Mungkin itu salah satu dampaknya memang dari hutang luar negeri kita yang semakin tinggi. Nah, kalau menurut saya patutnya sih pemerintah ini cobalah gitu mensiasatinya tuh dengan memperbaiki ekonomi dalam negeri dulu gitu. Entah mungkin nanti harga-harga di pasar itu dimurahkan atau disamakan gitu, harga-harga bahan pokok lah, bahan pokok hari ini dimurahkan gitu. Terus nah ini juga mungkin sangkut pautnya dengan oligarki ya. Iya, Oligarki karena ya hari ini di Indonesia apa ya, sistem pemerintahan kita sebenarnya demokrasi oligarki kalau bisa disebut gitu. Kenapa? Karena ya di dalam pemerintahan itu sendiri ya isinya para pembisnis juga gitu, para pemodal juga. Jadi bukan pure memang orang-orang politisi ataupun juga para birokrat gitu, enggak, tapi isinya ya bisnismen. Jadi memang kan mungkin teman-teman paham ya kalau pola pikir orang-orang pembisnis ya udah mencari keuntungan gitu. Makanya tadi apa pertanyaan yang terakhirnya? Gimana supaya ekonomi di Indonesia bisa jadi lebih inklusif dan tidak dikuasai oleh kepentingan oligarki? Kalau menurut saya ya akan sulit gitu kalau kita bicara inklusif, misalkan untuk ya kita nggak usah naif lah gitu. Iya. Bicara hari ini untuk kepentingan rakyat atau apa, tapi ya kita lihat aja yang di Senayan juga isinya para pebisnis gitu, para cukong-cukong, para bos-bos PT. Jadi kalau menurut saya kalau bicara inklusif untuk masyarakat ya cobalah dewan-dewannya dulu, para pengisi kursi-kursi menteri itu dari memang orang-orang yang bukan dalam latar belakang bisnis gitu, modal. Kalau udah bisa kayak gitu barulah bisa kita katakan inklusif gitu. Karena kalau masih kayak gitu ya menurut saya masih sebuah hal yang cukup utopis lah gitu kalau kita bicara masyarakat akan sejahtera gitu. Sedangkan yang di sana juga masih para oligarki, para elit-elit bisnis gitu. Berarti kalau menurut Mas sendiri sistem ekonomi di Indonesia masih eksklusif ke oligarki gitu ya? Betul, karena ya perputaran uangnya pasti di elit-elit aja gitu. Yang besarnya paling masyarakat ya udah pajak tiba-tiba tinggi, misalkan harga tiba-tiba mahal ya udah, dan kita nggak bisa gitu untuk menyuarakan hal seperti itu. Itu sih yang aku lihat selama 10 tahun kemarin Pak Jokowi itu, masyarakat ini merasakan
soal ekonomi, apalagi merasakan susahnya, tapi nggak pernah gitu kita itu bisa untuk menyuarakan hal itu ke orang-orang di istana. Oke, kalau tadi Mas sempat bilang kalau bisa dibantu dengan pemulihan ekonomi kecil, apa sekiranya memang UMKM ini punya dampak yang besar untuk ekonomi di Indonesia? Ya betul lah. Menurut saya UMKM hari ini juga berperan cukup besar gitu, walaupun kan usaha mikro gitu. Iya. Usahanya mungkin mikro, tapi menurut saya dampaknya besar karena ya di generasi seumuran kita lah gitu ya, kelahiran tahun 2000 ya hari ini pasti mungkin 50% 40%-nya ya bergerak di UMKM juga gitu. Banyak hari ini juga kawan-kawan mahasiswa yang sambil kuliah sambil jualan apa gitu. Hari ini juga sambil ngerjain skripsi sambil kerja apa. Nah itu juga mungkin menurut saya jadi salah satu bentuk kalau memang UMKM ini punya pengaruh besar dalam ekonomi di dalam negeri gitu ya. Ya kita lah paham lah gitu. Hari ini kalau nggak cari uang sendiri gitu sebagai mahasiswa, entah itu mungkin kerja, kadang mungkin ada yang ikut survei apa. Kalau di ilmu pemerintahan biasanya di zaman pilkada nih jadi pesanan-pesanan para calon gitu, survei ke masyarakat segala macam. Tapi kalau nggak gitu ya agak susah juga gitu untuk dalam tanda kutip bisa bertahan hidup gitu. Jadi usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah ke bawah itu menurut saya mempunyai peran yang cukup besar gitu untuk hari ini bisa tentang ekonomi di Indonesia gitu. Karena kalau kita bicara usaha makronya, usaha yang besarnya ya hari ini ya cuma dikuasai dan yang merasakan untungnya ya udah yang besar-besar juga gitu. Jadi ya mau nggak mau memang hari ini masyarakat cari uang sendiri, bayar pajak sendiri gitu, bayar sendiri dan susah sedih sendiri gitu yang saya rasakan. Berarti memang kontribusi UMKM di Indonesia perannya besar gitu ya? Harusnya ya. Oke. Lanjut nih Mas, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Bagi Mas itu sendiri, dengan banyaknya hutang yang dilakukan di masa Jokowi ya, bagaimana cara pemerintah selanjutnya di era Prabowo itu bisa secara konkret mengatasi hal ini? Supaya masyarakat kecil itu bisa nggak semakin tertindas gitu. Mungkin yang pertama ya jangan adalah proyek-proyek mercusuar terlebih dahulu. Nah itu juga kan statementnya Pak Prabowo ya, yang hari ini katanya jangan dulu ada di tiap kementerian tuh, jangan di tiap pemerintah daerah, di tiap kementerian jangan ada proyek-proyek besar terlebih dahulu lah. Kita lanjutkan dulu apa yang udah jalan, kita perbaiki apa yang di masa Pak Jokowi kurang. Nah, itu menurut saya merupakan statement yang bagus lah. Gimana ya kalau setiap rezim ada proyek mercusuar, mungkin di zamannya Pak Jokowi ada IKN, ada kereta cepat, ambil duit lagi mungkin di Prabowo ntar kita bikin apa roket misalkan gitu ya. Berarti kan itu setiap rezimnya setiap 5 tahun sekali kita punya utang baru. Nah menurut saya ya hari ini yang harus dilakukan pemerintahan Pak Prabowo ya udah yang pertama mungkin optimalisasi program aja gitu, jangan sampai ada program baru yang memang yang menguras anggaran yang cukup besar gitu. Walaupun kan itu ya proyek besarnya katanya makan siang gratis gitu. Tapi kan itu isunya katanya bakal didanai juga sama luar negeri. Nah itu juga yang menurut saya agak kurang tepat gitu kalau hari ini kita bicara pemulihan ekonomi dalam negeri gitu. Terus mungkin yang kedua ya tadi kita bicara lagi soal ekonomi dalam negerinya, soal UMKM-nya. Mungkin yang harus dibantu pemerintah ya tadilah harga mungkin bisa distabilkan lah, minimal stabil lah gitu. Walaupun nggak turun tapi sama, misalkan di setiap daerah harganya sama, di setiap bulan harganya sama. Karena kan kalau teman-teman juga mengamati misalkan siklus di pasar tradisional itu per 1 hari sekali, per 2 hari sekali bahkan harga bisa naik turun. Nah itu juga kan sangat-sangat berpengaruh gitu bagi masyarakat, apalagi buat UMKM yang memang biasanya butuh banget nih suplai bahan-bahan pasar-pasar. Nah itu kan juga semakin bahan pokoknya semakin mahal, nanti juga akan semakin sulit untuk menjalankan roda usahanya gitu. Nah, itu mungkin 2 poin yang menurut saya perlu hari ini pemerintahan Pak Prabowo lakukan. Di samping lain juga mungkin bersih-bersih para koruptor gitu ya, merugikan itu juga harus dilakukan gitu. Oke, tapi kalau begitu nih Mas, seperti yang kita ketahui sekarang itu kan lagi ada proyek food estate ya di Merauke sana. Nah itu kira-kira tanggapan Mas seperti apa terkait dengan proyek itu? Yang kayak sekiranya bakal memakan anggaran yang cukup banyak nih. Ya, kalau food estate menurut saya ya hari ini bisa dikatakan bisa kita nilai gitu. Karena di waktu Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan ya, itu juga kan sempat berjalan, tapi juga belum kita bisa rasakan impact-nya itu seperti apa gitu. Cuman ya saya sih orangnya
walaupun saya bukan pemilih Pak Prabowo, Ya. saya juga bukan pemilih Pak Anies maupun pemilih Pak Ganjar, karena saya juga waktu pemilu kemarin agak sedikitnya tidak memilih siapapun gitu. Tapi bisa saya katakan gitu kalau Pak Prabowo hari ini mungkin dalam 1-2 tahun berhasil menjalankan food estate walaupun dengan anggaran yang besar, karena saya melihat kalau food estate ini berhasil ya balik lagi ke masyarakat juga gitu. Mungkin yang harus dikawal adalah ya gimana sih caranya biar food estate ini optimal, biar tidak mangkrak lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya kalau di fair-fairannya, gamblingnya gitu ya, apa-apalah pakai anggaran gede, asal nanti kalau berhasil balik lagi ke masyarakat gitu. Cuman nanti tanda tanyanya dan yang menjadi permasalahan adalah apakah akan berhasil gitu. Nah itu mungkin yang masih belum bisa kita lihat sampai hari ini. Berarti Mas masih belum bisa ngelihat forecast ke depannya seperti apa ya dari proyek food estate ini ya. Oke. Baik, lanjut ke yang selanjutnya. Menurut Mas sendiri, bagaimana pemerintahan Joko Widodo dalam mengelola pembangunan infrastruktur yang perkembangan sangat pesat ya di Indonesia gitu. Terus kira-kira apa sih dampak positifnya dari pembangunan ini serta tantangan-tantangan yang muncul terkait dengan lingkungan, utang pemerintah, juga stabilitas harga kebutuhan pokok? Kalau bicara Pak Jokowi iya. kan katanya salah satu bapak infrastruktur Indonesia hari ini, karena ya kita bisa akui lah, kita bisa apresiasi juga selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin, di samping mungkin banyak kontroversinya juga, tapi banyak dampak positif juga yang bisa kita rasakan. Mungkin salah satunya misalkan ya jalan tol gitu, bagi kawan-kawan kita yang di Kalimantan misalkan, di Papua kan juga sudah ada jalan tol katanya gitu, terus juga di beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga sudah diperbaiki. Misalkan waktu itu pernah viral itu di Lampung yang waktu jalan rusak itu. Yang waktu visitasi itu ya? Iya, langsung diperbaiki hari itu juga kan. Misalkan, nah itu mungkin selain misalkan jalan tol, terus juga proyek-proyek yang lain, kereta cepat, Jakarta-Bandung, terus mungkin juga sekarang udah ada konektivitas kan, dari Jakarta sampai Surabaya bisa ditempuh dengan jalur tol, misalkan, terus juga di luar-luar di Sumatera, di Trans Sumatera, dan lain-lain juga bisa kita rasakan gitu. Jadi ya kalau bicara infrastruktur ya positifnya kayak gitu. Jadi konektivitas antar daerah hari ini mungkin bisa kita katakan cukup mudah dibandingkan, atau yang mungkin kalau dulu kalau mau ke Surabaya perlu berapa hari misalkan gitu kalau dari Jakarta. Kalau hari ini kan paling naik kereta berapa jam sih, paling 11 jam 13 jam gitu. Iya. Terus mungkin kalau naik pesawat juga cuma 1 jam, cuma 1 jaman, dan itu menurut saya salah satu poin penting gitu. Cuman kalau ditarik lagi ke utang luar negeri, tadi terus kemana, ke stabilitas ekonomi di Indonesia, di dalam negeri, harga pokok dan sebagainya, ya itu mungkin yang menjadi minus gitu. Berarti itu pembangunan hari ini terus dilakukan, tapi tidak seimbang dengan misalkan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Ya itulah kalau bicara ekonomi hari ini ya kita bicara pakai sudut pandang mahasiswa aja gitu ya. Mahasiswa aja. Mungkin teman-teman di sini ngerasain nggak sih? Ini semester 2 ya? Semester 1. Sorry. Dulu aku semester 1 uang 1 juta misalkan ya. Itu bisa bertahan mungkin sampai tanggal 20-an. Misalkan ditransfer tanggal 1 gitu. Cuman hari ini coba misalkan yang bawa kendaraan bensin aja udah berapa gitu ya. Terus misalkan harga-harga yang lain, ayam geprek yang biasanya 8.000, 11.000 udah jadi 15. Nah itu mungkin tidak dibarengin dengan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya itu tadi. Jadi kayak kayak ibaratnya kamu bangun banyak bangunan, tapi nggak untung gitu. Tapi malah neracanya malah minus. Nah itu mungkin yang bisa saya katakan gitu. Tapi ya di sisi lain alhamdulillah Pak Jokowi udah banyak melakukan perbaikan terutama ya dalam bidang infrastruktur, jalan tol, jalan-jalan yang lain, walaupun IKN hari ini ya yang benar-benar jadi kontroversi juga gitu. Cuman ya kalau IKN ini berhasil mungkin menjadi salah satu poin gitu. Kalau kita bicara IKN ya salah satu poin inti untuk keberlanjutan Indonesia dan Pulau Jawanya, karena kan Pulau Jawa hari ini jadi pusat banget nih. Iya, betul. Kalau saya sih optimisnya kalau pembangunan si ibu kota negara ini sudah selesai, mungkin nanti pusat ekonomi, pusat perputaran uang akan berpindah di Kalimantan. Itu mungkin menjadi sinyal positif lah, karena hari ini Jawa udah terlalu Pulau Jawa udah terlalu padat gitu ya. Padat, terlalu dominan, semuanya ada di Pulau Jawa. Jadi dengan adanya pembangunan IKN ini, kalau memang hasilnya positif,
kurang lebih nanti bakal ada kestabilan gitu ya, kestabilan ekonomi sama kesenjangan bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau dari segi lingkungan nih Mas, dari pembangunan infrastruktur yang besar, yang pesat gitu ya, kira-kira dampak negatifnya apa untuk lingkungan? Kalau dampak lingkungannya, nah ini juga cukup bisa diamatin gitu ya. Mungkin teman-teman yang, karena teman saya juga orang Kalimantan ada, itu Mas Lukman, dia orang Bontang, dekat juga dengan ibu kota negara. Dia juga bicara, katanya hari ini Kalimantan udah semakin panas katanya semenjak ada pembangunan, terus juga mungkin bisa dibilang lahan-lahan yang pada awalnya hijau gitu, itu berubah jadi ya akses menuju ke IKN misalkan gitu. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang harus pemerintah bayar, dalam tanda kutip ya, pemerintah bayar. Pembangunan hari ini berjalan, terus juga konektivitas semakin luas, terus juga pembangunan semakin masif, tapi ya ada aspek lingkungan yang sekiranya harus dikorbankan gitu. Dan menurut saya itu salah satu hal yang harus tetap menjadi pertimbangan juga gitu dari pemerintah. Walaupun katanya kan IKN tetap bakal jadi kota hijau, jadi smart city, jadi green city dan lain-lain. Cuman ya kalau dalam prosesnya sudah banyak memakan isu lingkungan, ya menurut saya juga tidak baik juga gitu. Apalagi isu-isu lingkungan lain yang kemarin juga sempat disorotin, misalkan tambang. Itu kan semakin masif juga ya, batu bara gitu ya, batu bara dan lain-lain juga semakin masif. Terus kalau teman-teman merasakan juga mungkin di Kota Malang hari ini kadang merasa panas banget gitu kan. Itu juga mungkin ada tarikan panjangnya ya hal-hal seperti itu, mungkin karena masifnya pembangunan, karena hutan sudah mulai habis dan lain sebagainya. Kayak gitu sih yang sangat disayangkan tuh, mungkin pemerintah hari ini agaknya kurang memperhatikan isu-isu lingkungan. Jadi mereka kesannya lebih memprioritaskan pembangunan itu sendiri gitu ya. Walaupun katanya pembangunannya atas dasar green gitu. Eco living gitu. Apa cuman ya. Oke, lanjut nih Mas. Oke, yang selanjutnya, menurut Mas sendiri, apa Mas ini setuju tentang struktur politik di Indonesia yang lebih dikuasai oleh oligarki dan dinasti politik daripada representasi rakyat? Kemudian apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan demokratis? Karena kan sekarang kita bisa lihat kalau sistem pemerintahan di Indonesia seperti juga Mas tadi sebutkan memang dikendalikan sama pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Nah, kira-kira pandangan Mas gimana? Pemerintah di Indonesia yang lebih dominan dikuasai oleh oligarki daripada representasi rakyat. Oke, kalau kita bicara misalkan sistem demokrasi, terus juga strata politik di Indonesia, sebenarnya ini jadi PR dari mungkin ya dari zaman dari kita pas merdeka gitu, karena ya udah dari zaman dulu aja yang memang menjadi penguasa-penguasa, jadi menteri-menteri lah kita taruh gitu, jadi menteri, jadi presiden, jadi apa ya, pasti di lingkaran-lingkaran itu aja. Siapa yang dekat dengan penguasa, siapa yang dekat dengan elit-elit bisnis misalkan, biasanya akan mendapatkan akses untuk ke hal-hal yang berbau jabatan di tingkat nasional gitu. Nah, sebenarnya oligarki dan pemerintah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dan ini juga dikaji gitu di ilmu pemerintahan ya. Jadi oligarki dan pemerintahan itu akan selalu berdampingan gitu. Kenapa? Karena hari ini pemerintah juga butuh modal. Ya kita sah-sah aja gitu bicara pemerintah juga butuh investor gitu untuk menjalankan misalkan programnya, untuk menjalankan misalkan target-target ke depan yang memang harus berkolaborasi dengan dana yang banyak, berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga, keempat, kelima, keenam misalkan gitu, dan itu pasti butuh investor yang besar. Nah, investor juga butuh dalam hal ini adalah pelicin yang memang bisa dibilang memuluskan bisnis-bisnis mereka. Nah, pasti sebagai pembisnis akan menggait pemerintah, akan menggait tokoh-tokoh politik. Kenapa? Karena mereka sebagai regulator. Karena pemerintah hari ini kan sebagai yang membuat kebijakan gitu, yang membuat undang-undang, yang membuat peraturan lah gitu. Nah, gimana sih caranya biar bisnis ini tetap berjalan, tapi nggak melanggar aturan? Ya, deketin lah yang membuat aturannya gitu. Nah, itu pola-pola seperti itu sebetulnya sudah ada dari tahun-tahun yang panjang lah gitu. Bahkan di Eropa pun pasti
sistem-sistem seperti itu bakal terus ada gitu. Dan di Indonesia hari ini sayangnya itu juga malah dilestarikan gitu. Ya bisa kita lihat lah, pasti baik lagi ya, siapapun menterinya, mungkin kalau teman-teman lihat Erick Thohir misalkan, sebersih apapun kerjanya misalkan di PSSI, di BUMN, tapi kan belakangnya apa? Belakangnya bisnis, punya perusahaan, punya apa ya, pasti itu jadi salah satu timbal balik gitu, di mana para pengusaha hari ini juga terjun ke dunia politik yang harusnya memang orang-orang yang paham, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang sebagai politisi, sebagai politikus, sebagai birokrat gitu. Namun hari ini memang dimasukin sama orang-orang para pebisnis, dan itu menjadi ironi karena ini tidak sesuai sebetulnya dengan cita-cita negara Indonesia gitu. Karena ya cita-cita kita kan punya, misalkan simpelnya punya sistem pendidikan yang baik, punya anak bangsa yang cerdas, punya apa ya itulah yang ada di undang-undang gitu. Dan itu hari ini ya kita bisa lihat gitu, pendidikan dikendalikan dengan sistem kapitalis gitu di zamannya Pak Nadiem nih. Iya, betul. Dikendalikan dengan sistem untung rugi dan segala rupa, dan itu ya menurut saya tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan secara bersama. Jadi elit oligarki, elit pemerintah, dan juga elit politik, elit pebisnis itu bakal membentuk oligarkinya sendiri gitu di pemerintahan, dan itu pasti gitu. Dan ini juga sebetulnya bisa kita amatin juga secara seksama ketika tarikannya mungkin gimana sih caranya nanti sistem demokrasinya itu yang harus kita buat itu seperti apa agar si praktik-praktik seperti ini tuh at least hilang ataupun menipis gitu. Menurut saya agak sulit, benar-benar sulit gitu, karena dari bawah sampai atas kita sudah mengenal dengan sistem politik transaksional sebetulnya. Kamu beli, kamu ngasih uang, nanti dapat manfaat gitu. Dan itu akan terus berputar gitu. Karena kalau nggak gitu, biasanya kalau di Indonesia nih nggak goals. Misalkan hari ini ya kita posisikan aku sebagai pebisnis, kalian berdua sebagai dewan gitu. Ya udah, minta tolong dong mas, ini saya kasih 1 miliar, tolong bikin undang-undang ini supaya bisnis saya lancar gitu. Siapa yang mau nolak gitu? Selagi bisa dilakukan, selagi tidak ada yang mengkritisi, ya pasti praktik-praktik tersebut akan selalu ada gitu. Jadi sistem demokrasi yang terbaik menurut saya di Indonesia ya udah memang harus dipisahkan gitu antara para elit bisnis dengan elit-elit politik. Seenggaknya gitu, pemilu, pilkada itu bisa diikutin oleh seluruh lapisan masyarakat. Kan sekarang juga jadi ironi gitu ketika bicara pemilu, pemilihan umum, pilkada, tapi kos politiknya itu mahal banget, tinggi banget. Satu mau nyalon dewan harus sekian miliar gitu. Ya udah, misalnya masyarakat biasa mana yang bisa kayak gitu ya. Mungkin untuk mencalonkan bisa, tapi untuk pada akhirnya lolos, pada akhirnya menang itu kan nggak mungkin. Jadi ya demokrasi yang kayak gitu menurut saya masih bullshit banget di Indonesia gitu. Kalau hari ini demokrasi semua bisa mencalonkan, semua bisa jadi pemimpin, tapi kos politiknya mahal. Jadi ya mungkin untuk selanjutnya bisa dibenahi dari situnya dulu. Mungkin para pebisnis bisa kita filter lah, mana orang-orang yang layak untuk mencalonkan, mana orang-orang yang layak untuk menjadikan wakil rakyat gitu. Karena ya jadi calon dewan hari ini cukup asal punya duit bisa gitu. Iya, bisa maju. Istilahnya kayak gitu. Nggak ada gitu seleksi kayak CPNS misalkan harus ngisi soal sekian ribu, dites mental, dites apa, nggak ada gitu. Bahkan lebih ketat. Mungkin lebih ketat masuk kuliah menurut saya gitu daripada masuk jadi kabinet gitu ya. Kayaknya gitu ya, kayaknya. Kalau di kabinet kan asal punya bisnis, asal punya uang, dan dekat dengan penguasa ya udah lolos. Nah itu praktik-praktik seperti itulah kalau kita bicara hari ini demokrasi yang ideal di Indonesia itu harus seperti apa. Ya udah, pebisnis dengan politik dipisahkan tapi dalam kolam yang sama tapi ada sekatnya gitu. Jadi tetap bisa dipisah. Iya, jadi jangan sampai karena menurut saya positifnya juga para pebisnis yang menyokong pemerintah juga hari ini ya banyak juga gitu ambilnya untuk program-program pemerintah. Cuman jangan sampai dalam bentuk intervensi yang berlebihan. Jangan sampai praktik-praktik KKN, praktik-praktik korupsi nepotisme itu justru terjadi tidak hanya di dinasti politik tadi tapi juga di lingkaran para pebisnis dan juga para elit politik. Terus kalau kita bicara dinasti politik tadi, saya tidak pernah setuju dengan dinasti politik, tapi saya selalu setuju dengan dinasti kebermanfaatan gitu. Jadi kalau hari ini memang orangnya baik, memang tokoh-tokoh yang memang ada di situ bagus, menurut saya boleh aja. Tetapi kalau nggak bisa
lebih baik untuk tidak dilakukan gitu. Kenapa? Karena pasti kalau sebermanfaatnya pun para keluarga, anak-anaknya, orang tuanya yang dalam satu kolam pemerintahan pasti akan tetap rob untung. Jadi menurut saya kalaupun mau dinasti misalkan gitu ya, Pak Jokowi ditaruh, ada Gibran, ada Kaisang misalkan. Iya, masuk Jadi jangan di kolam yang sama gitu. Misalkan satu jadi camat gitu. Satu lagi jadi RT cukup menurut saya gitu. Jangan dua-duanya berada di tingkatan elit global gitu. Elit politik Indonesia gitu. Nah, itu menurut saya jadi ironi juga karena ya segimanapun enggak kok ini anak saya kompeten, orang tua saya kompeten misalkan gitu. Tetap aja kalau udah di rumah sambil makan malam pasti ngobrolin udah dapat apa, udah dapat berapa pasti iya, gitu kan. karena hubungan ayah dan anak gitu ya. Gitu sih. Oke. Terus kalau dari begitu, kira-kira apa ada langkah untuk mengurangi efek-efek dari dinasti politik sama politik oligarki ini? Ya, mungkin ya tadi ya kita harus dalam sistem pemilihan para pejabat kita mungkin harus kita kasih regulasi yang apa ya, yang memang jelas, yang memang ketat gitu. Jadi jangan sampai orang yang masuk ke pemerintahan hari ini hanya bawa-bawa nama bapaknya aja, hanya bawa-bawa nama pamannya aja, hanya bawa-bawa kedekatan dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C, tapi tidak dibarengi dengan kompetensi dan juga kapabilitas mereka gitu. Makanya kan yang menjadi fenomena hari ini ya, kita bicara dinasti, kita bicara oligarki, tidak hanya terjadi di lingkaran pebisnis dan elit politik aja sebenarnya. Para artis pun dengan popularitasnya, dengan populisnya mereka, itu juga apa ya, hari ini banyak yang berkontestasi. Karena sebenarnya ini teman-teman kalau mau jadi apa ya, jadi tokoh politik gitu, ya cukup punya 3, punya popularitas, kapabilitas, dan juga kompetensi. Sebenarnya itu, cuman ketiga poin ini biasanya tuh jomplang karena ada yang hanya punya popularitas saja tapi yang duanya ini nggak ada yang hanya punya 2 ini tapi popularitasnya nggak ada. Ya udah, berarti kalau biasanya orang-orang yang kurang populis tapi punya 2 ini, mereka mainnya di belakang gitu, mengandalkan koneksi dan jaringan gitu. Oke, bukan di depan mainnya gitu. Bukan di depan. Nah, jadi ya langkah-langkahnya mungkin hal-hal yang kayak tadi ya, sistem pemilihan kita harus dibenahi, regulasi harus dibenarkan, jangan sampai orang-orang yang masuk ke sana tidak punya lah 3-3-nya itu nggak lengkap gitu. Karena ini juga bicara populer juga penting karena masyarakat kita semakin populer semakin didengar, biasanya seperti itu. Oh, karena apa namanya, influensialnya yang tinggi ya untuk masyarakat. Ini cukup ya untuk kesempatan kali ini, Mas Fadel. Terima kasih banyak. Oke. Akhir kata saya tutup. Maaf, maksudnya sesi wawancara hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.